Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, Alhamdulillah kita kembali di program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah. Ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan tentunya kita hadir di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan mudah-mudahan program Bincang Sehat ini dapat membuka wawasan kita dan peduli terhadap kesehatan kita, terutama pada gigi. Nah, pada tema kita hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Gigi Rahmawati Andriani. Beliau merupakan dokter gigi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Ya, mungkin kalau misalnya mitra sering konsultasi gigi di Sukapura, nampaknya sudah tidak asing lagi dengan dokter yang satu ini ya. Jadi mitra JC, kita juga nanti akan memberikan kesempatan buat Anda yang ingin bertanya. Silahkan kirimkan melalui pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 081215549288 atau di kolom komentar Facebook ya di Radio JIC. Apabila pertanyaannya tidak dijawab hari ini, insya Allah di lain kesempatan kita juga akan jawab. Baik Mitra JIC, langsung saja kita akan menyapa Dr. Gigi Rahmawati Andriani atau biasa kita sapa Dr. Gigi Rahma. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Senang sekali hari ini kita bisa kembali ya dok ya, mengudara gitu ya di Bincang Sehat di menuju akhir tahun 2021 gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai gigi susu ya pada anak, bagaimana cara merawatnya dan perlu kita sebagai orang tua ini aware terhadap gigi anak, pertumbuhan gigi pada anak terutama gigi susu. Nah, untuk itu kami persilakan Dokter Rahma untuk menyapa dulu terlebih dahulu Mitra JIC dan mungkin diberikan juga pendahuluan agar tema kita nanti kita akan bahas lebih mendalam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mitra warahmatullahi JIC, terutama ini para bunda ya, para bunda Mitra JIC. Iya. Hari ini izinkan saya untuk sharing tentang perlunya merawat gigi susu pada anak. Iya. Penting sekali kita mengetahui ini karena anak itu kan juga memiliki gigi yang tapi berbeda dengan gigi orang dewasa. Nah, kita sebutnya itu sebagai gigi susu gitu, atau istilah di kedokteran gigi namanya gigi desidui. Desidui ya. Desidui. Nah, ini kenapa saya rasa juga perlu sekali untuk sharing mengenai ini. Ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa hari yang lalu saya ada pasien ibu-ibu membawa anaknya. Mungkin ini ya Mitra JIC, para bunda bisa relate dengan cerita ini. Jadi ada ibu datang dengan anaknya, kemudian usianya sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun, masih balita berarti masih ya? Masih balita. Nah beliau datang bilangnya anaknya suka giginya sakit, sering berdarah gitu. Sering banget. Ya sering banget. Nah kemudian setelah itu pada saat saya melakukan pemeriksaan, dari 20 gigi susu, jadi Mitra JIC perlu diketahui bahwa gigi susu pada anak-anak itu jumlahnya 20 buah. Ada 20 buah. 20 buah, beda sama orang dewasa ya sekitar 36 ya, beda. Kalau misalnya gigi susu pada anak-anak itu 20 buah. Nah dari 20 gigi susu, itu yang tidak ada lubang atau yang sehat itu cuma 3. Bayangkan berarti dari 20 ada 17 gigi itu lubang semua. Gitu. Nah, ketika saya tanyakan keluhannya pada anak ini itu sudah lama sebenarnya. Gitu. Ibunya ini bilangnya sudah lama, sering kalau makan sakit, berdarah, tapi diminumin obat hilang, ya sudah didiamkan. Cuman makin lama katanya anaknya semakin mengeluh, tiap makan sakit gitu. Nah, pada saat saya menemukan hal itu, kemudian saya juga sempat mengedukasi bahwa harusnya dari awal ketika ada keluhan bisa langsung dirawat gitu. Nah kemudian ibu itu bilang, tapi kan dok masih ada gigi penggantinya gitu. Jadi anggapan yang sering saya dapat itu gigi susu itu dibiarkan, gigi susu pada anak dibiarkan karena ada gigi penggantinya. Nah itu anggapan yang keliru gitu. Kan masih ada gigi penggantinya, nggak apa-apa lah giginya lubang, nggak apa-apa lah giginya sakit.
nanti juga ada penggantinya kayak gitu. Nah itu yang pengen saya luruskan Bang Dipo. Betul dan gitu. dan selama ini kan kayak gitu. Oh ternyata salah ya dok ya? Salah. Nah ini nanti saya jelaskan Oke. kenapa alasannya itu perlu kita tetap menjaga gigi susu pada anak. Jangan karena masih ada gigi penggantinya maka ya sudah dibiarkan saja gitu. Alasannya ini yang pertama ya Bang Dipo, karena gigi susu itu kan ada masa-masanya. Jadi dia bisa tanggal, bisa copot sendiri, dan dia bisa harusnya tidak maksudnya dia tetap ada di situ. Gigi itu kan gigi susu itu tetap ada fungsinya gitu. Kalau misalnya dia hilang, patah, rusak sebelum waktunya, itu juga punya efek ke gigi permanennya gitu. Jadi alasan pertama adalah kenapa perlunya merawat gigi susu, karena pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan gigi susu itu mempengaruhi gigi permanennya gitu, mempengaruhi gigi permanen atau penggantinya nanti. Jadi kalau misalnya si gigi susu ini udah rusak sebelum nantinya dia copot sendiri, nantinya gigi penggantinya itu jadi posisinya itu dia nggak punya arah untuk tumbuh gitu. Ibaratnya gigi susu itu untuk misalnya di bawah itu usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, tapi sebelum 6 tahun misalnya 5 tahun dia udah copot karena lubangnya gede. Nah, nanti gigi penggantinya dia itu posisinya nggak punya arah untuk tumbuhnya. Jadi dia bisa tumbuhnya miring, tumbuhnya ke posisi yang tidak rapih lah istilahnya gitu. Yang dimaksud permanen itu permanen, gigi permanen Gigi ya, atau pengganti itu? Iya, namanya gigi permanen atau gigi dewasa. Kalau sekarang kita namanya gigi dewasa. Oke. Gitu. Jadi posisi dari kegunaan dari gigi susu adalah menjaga posisi dari gigi permanennya untuk tetap pada posisi yang rapih atau semula gitu. Jadi kalau gigi susunya copot sebelum waktunya, nah itu ada indikasi atau bahaya dari nanti tumbuh gigi permanennya atau gigi dewasanya nggak rapih. Gitu. Itu yang pertama. Nah ini saya ada tabel Bang Dipo. Ya. Nanti bisa dilihat ya. Ya, itu tabelnya itu ada menjelaskan kapan gigi susu itu tumbuh dan kapan dia seharusnya copot sendiri gitu. Karena gigi susu itu bisa copot sendiri Bang Dipo. Karena desakan dari gigi permanennya itu yang harusnya kita jaga gitu. Jadi jangan sampai gigi susu itu copot sebelum waktunya dia copot. Kayak gitu atau tanggal. Jadi itu kalau yang efeknya akhirnya gigi itu berantakan gitu. Iya, berantakan betul gitu. Itu yang alasan utama kenapa perlu banget kita menjaga gigi susu karena dia gigi susu itu akan mempengaruhi posisi pertumbuhan dari gigi permanennya begitu. Ya, jadi inilah artinya tugas kita sebagai orang tua gitu, harus paham betul, jangan sampai nanti ya ini kan gigi ini kan sesuatu yang sebenarnya katanya kalau sudah masuk dewasa gitu gigi ini tidak akan tumbuh lagi ketika dia copot ya, jangan sampai. Betul nggak sih dok sebenarnya? Iya betul. Ya jadi artinya betul-betul harus kita rawat ya sedini mungkin agar nantinya ketika dewasa gigi anak itu bisa lebih rapih. Betul, begitu posisinya gitu. Itu alasan yang pertama karena gigi susu bisa menjaga posisi dari gigi permanennya. Nah alasan yang kedua adalah kalau misalnya gigi susu dibiarkan kondisinya sakit, nah itu kan anak menjadi sulit untuk makan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya juga terganggu gitu. Yang harusnya harus banyak makan, kemudian berat badan serta tinggi badannya ideal, karena nutrisinya kurang, karena anak sakit gigi akhirnya jadi berat badannya kurang begitu atau tinggi badannya kurang gitu. Nah itu jadi ada secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari si anak gitu. Jadi ini berarti kan efeknya besar ya dari gigi dibiarkan sakit dengan anggapan udahlah biarin aja kan masih ada gigi penggantinya. Nah anak kalau seperti yang contoh kasus yang beberapa hari yang lalu, ibunya datang sebenarnya udah bilang anaknya sering banget gitu, cuman karena diminumin obat hilang ya udah dibiarkan, cuman makin hari makan sedikit aja udah nangis gitu. Nah akhirnya baru dibawa ke dokter gigi dengan kondisi cuma tinggal sisa 3 aja giginya yang masih bagus gitu, yang lainnya udah habis, udah gigis atau ya istilahnya gigis atau rampan karies kayak gitu. Oh, berarti yang gigi susu itu sebenarnya ada berapa sih dok
idealnya begitu Idealnya ya. untuk anak-anak. Jadi gigi susu itu tumbuh dari anak itu usia 6 bulan sampai kurang lebih 33 bulan Bang Dipo. Oke. Dengan jumlah giginya itu yang sempurna dari gigi susu anak jumlahnya atas bawah kanan kiri adalah 20 buah. 20 buah. Ya, masing-masing rahang itu ada 5, gigi serinya 2, taring 1 dan gerahamnya 2. Gitu. Oke. Jadi bisa di itu ya Mitra JC juga boleh dicek di rumah gigi anak saya udah berapa nih. Kalau usia balita normalnya adalah 20 buah untuk semuanya. Kayak gitu. Oke. Nah, 20 buah. Oh, jadi berarti gigi susu itu nanti gigi penggantinya adalah gigi permanen. Gigi permanen. Nah, kalau yang kayak kita nih gigi permanen gitu, udah nggak bisa tumbuh lagi. Tapi gigi susu itu akan bisa bertahan gitu dok sampai dewasa? Kalau gigi susu enggak, tadi yang saya sudah sebutkan, dia ada waktu dia tanggal sendiri. Tanggal itu sendiri. secara alami gitu. Makanya kita gimana caranya gigi susu itu bisa copot atau tanggal sendiri karena dia ada waktu-waktunya gitu. Ada fungsinya juga tanggal sendiri karena dengan dia tanggal sendiri dia didesak sama gigi permanen. Nanti gigi permanen tuh tumbuhnya sesuai gitu. Jadi posisinya rapi. Kayak gitu. Oke. Makanya ya perlu itu untuk menjaga gigi susu pada anak agar gigi permanennya ketika tumbuh juga dalam keadaan rapi. Nah, ini kita bicara tentang cara membersihkannya dan cara merawatnya sesuai dengan tema kita hari ini. Lalu cara merawatnya gimana? Kadang kan anak itu kalau misalnya pengen sikat gigi susah, harus kita turun tangan gitu untuk bisa menyikatinya. Ada tips lain nggak dok selain memang sikat gigi bagi anak? Ya kalau untuk tipsnya ini mungkin nanti saya jelasin. Boleh. Oh, itu nanti masih ya. ada, Masih lagi materi. Masih ada alasan dua lagi yang boleh silakan dok. Jadi alasan kedua karena kalau misalnya dibiarkan gigi susu anak sakit, nanti dia malah jadi susah makan gitu. Ya dari pertama posisinya ya posisi gigi permanennya nanti dia jadi nggak rapih. Yang kedua secara tidak langsung dengan membiarkan gigi susu anak itu rusak, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama anak jadi males makan, begitu, kayak gitu. Nah, terus alasan yang ketiga kenapa perlu menjaga atau merawat gigi susu anak adalah terutama ini kalau pada anak-anak perempuan. Bisa kita bayangkan ya kalau misalnya usia pergantian gigi permanen itu paling awal usia 6 tahun. Tapi sebelum 6 tahun gigi-gigi yang misalnya nih pada anak perempuan giginya udah rusak terutama yang depan. Nah, kalau anak perempuan kan biasanya juga seperti biasanya diejek temannya gitu. Jadi itu akan mempengaruhi kepercayaan diri anak meskipun misalnya kita bilangnya udahlah masih kecil gitu. Tapi ya anak kecil nggak maksudnya jiwanya dia tetap harus bisa untuk merasa cantik begitu atau percaya diri gitu. Apalagi kan kalau anak kecil dia nggak kalau ngejek temannya langsung kok giginya gini kayak gitu. Kayaknya hampir semua ya dok ya. Orang dewasa pun seperti itu juga. Orang dewasa seperti itu ya. Apalagi anak-anak gitu ya. Iya, apalagi anak-anak. Nah, jadi terutama juga mempengaruhi kepercayaan diri pada anak gitu. Jadi kalau giginya bermasalah, terutama sekali pada anak perempuan itu bisa mempengaruhi kepercayaan dirinya. Nah, kemudian alasan terakhir kenapa perlu untuk merawat gigi susu pada anak adalah kalau gigi susunya itu udah rusak, udah copot, udah hilang, itu pelafalan beberapa huruf itu akan susah gitu. Kalau misalnya bahasa Indonesia kan ada yang namanya huruf-huruf konsonan, vokal, ya itu kan perlu yang gigi ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia, kalau saya dulu ngaji kan juga ada ya, misalnya pada saat belajar tahsin, misalnya huruf ta, nah itu harus nempel di ujung gigi seri atas. Nah bayangkan kalau anak gigi serinya udah nggak ada gigi atasnya, itu gimana dia mau mengucapkan atau ngaji dengan baik itu gimana gitu. Jadi gigi susu yang nggak dirawat juga mempengaruhi cara bicara anak kayak gitu. Jadi perlu sekali untuk menjaga gigi susunya. Seperti itu Bang Dipo. Iya, ternyata dari gigi ini sangat luar biasa ya. Banyak mempengaruhi terhadap diri kita gitu ya. Terutama bagi anak-anak ya, agar yang sekali lagi dengan memiliki gigi yang rapi dan sesuai dengan porsinya gitu ya. Itu akan dapat memberikan efek juga bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam hal gigi. Nah,
Pertanyaan tadi gimana ini dok? Cara merawatnya? Cara merawatnya, iya. Eh, Jadi ini sebenarnya trik ya, trik singkat begitu. Biasanya anak itu kan selalu dia kalau mencontoh itu lebih cepat Betul. begitu. Nah, saran dari saya dan saya juga bilang waktu itu ke pasien saya yang beberapa hari yang lalu itu ibu-ibu, kalau bisa anak itu ketika sikat gigi kita ajarkan di depan cermin begitu. Jadi kita juga sembari sikat gigi dan kita sambil menyuarakannya gitu. Jadi misalnya nak kita sikat gigi ya dari atas ke bawah kita lihat sambil dia melihat cermin dan melihat diri kita kayak gitu. Nah biasanya anak akan lebih mudah untuk meniru begitu. Itu trik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biarkan anak itu memilih pasta gigi atau sikat giginya sendiri gitu. Mau ada yang gambarnya beruang, mau ada yang gambarnya singa, itu biarin aja dia yang milih gitu. Biasanya kalau udah gitu nanti dia lebih enak atau lebih bersemangat untuk sikat gigi begitu. Jadi yang pertama adalah mengajak anak menarik mungkin dan bisa menggunakan bantuan cermin. Jadi kita membuat anak meniru kita menyikat gigi. Kemudian yang kedua, agar anak itu memilih sendiri sikat giginya, terutama mau yang lucu-lucu dia pilih sendiri. Kemudian juga yang ketiga itu adalah memeriksakan gigi dan mulut si kecil ya, anak itu dari mulai udah tumbuh gigi susunya Bang Dipo. Jadi tadi yang saya bilang usia 6 bulan itu gigi susu udah tumbuh. Nah itu nggak apa-apa, dibawa aja gitu, dibawa untuk lihat-lihat aja, dikenalin ke dokter gigi. Ini ada dokter gigi mau bersihin gigi adek gitu, kayak gitu misalnya. Jadi meskipun nggak diberikan perawatan, yang penting udah ada pengenalan bahwa ada dokter gigi yang merawat giginya kalau sakit kayak gitu. Jadi anak nantinya diharapkan lambat laun familiar gitu ke dokter gigi. Jadi usia di mana gigi susunya udah tumbuh itu adalah usia yang paling baik dibawa ke dokter gigi meskipun belum ada keluhan gitu. Hanya untuk dikenalkan, jadi dia nanti kedepannya familiar begitu. Ya itu Bang Dipo kira-kira. Itu terkesima ya di tema kita hari ini ya. Jadi ya harus diberikanlah kebebasan kepada anak agar anak itu sebenarnya melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang dia cintai begitu, termasuk juga dalam hal menyikat gigi begitu. Nah, Dok, ini kan kadang menjadi sebuah masalah juga nih buat anak-anak. Anak-anak itu kan paling seneng makanan-makanan yang manis seperti coklat, gula, dan itu ternyata akan mempengaruhi terhadap gigi itu sendiri, termasuk juga kayak karies dan nggak tahu itu betul apa enggak. Nah itu gimana dok untuk bisa ya tetap bisa makan coklat tapi gigi tetap juga dalam keadaan bagus gitu, maksudnya tidak sehat gitu giginya? Ya kalau misalnya anak punya kecenderungan konsumsi makanan-makanan manis itu nggak apa-apa, tapi diperhatikan frekuensinya. Jadi kalau misalnya sehari anak udah konsumsi coklat misalnya 2 kali, nah itu udah kita stop gitu. Nanti setelah habis makan yang manis-manis, misalnya kita bilang ke anak, nanti adek kumur-kumur ya, atau nanti diajarkan minimal 30 menit setelah makan yang manis-manis, adek sikat gigi, nanti ibu atau ayah ajarkan kayak gitu. Jadi setelah makan yang lengket, yang manis, setidaknya kenalkan dengan kebiasaan berkumur gitu, berkumur sehabis makan makanan yang lengket dan manis ya. Terus kemudian juga kalau bisa habis itu setelah 30 menit ajak untuk menggosok giginya begitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya makanan manis, namanya juga anak kecil ya, tapi tapi ya itu tadi perhatikan frekuensinya dan kemudian kenalkan kebiasaan baru sehabis makan paling tidak berkumur, nanti setelah 30 menit diajak untuk menyikat giginya gitu. Iya, jadi harus ya tetap sikat gigi itu harus dilakukan, termasuk juga kumur-kumur ya. Ya kumur-kumur dengan air yang mengalir aja ya dok ya. Air mengalir. Maksudnya ada obat-obatnya gitu. Kalau kita kan ada beberapa merek-merek tuh yang kita pakai untuk orang dewasa. Kalau kumur-kumur biasa ya? Biasa aja, pakai air biasa. Baik. Nah dokter, kalau kita bicara tentang mengenai gigi susu sama gigi permanen,
orang tua bisa nggak membedakan, oh ini gigi susu, oh ini gigi permanen begitu? Ya. Apa dari segi warnanya berbeda atau gimana dok? Kalau dari warna iya tentunya, karena kalau gigi susu itu dia biasanya sama seperti namanya, gigi susu itu Putih ya, putih susu, putih iya. susu ya, kayak Putih milk. susu. Milky tooth ya, milky tooth. Kemudian juga dari ukurannya. Ukurannya kan pasti kecil banget. Betul. Kayak gitu. Dan juga biasanya kalau ada pergantian gigi, usia pergantian, fase pergantian, itu tadi ada tabelnya, kita bisa menyesuaikan. Misalnya usia segini, oh harusnya tumbuh gigi ini. Nanti ada tabelnya gitu. Di situ ada usia kira-kira udah tumbuh gigi apa saja, seperti itu. Nah, jadi kapan anak itu dibolehkan untuk sikat gigi dok, kalau kayak gitu dok? Untuk bisa merawat tadi kan selain kumur-kumur cara merawatnya, nah ini kan sikat gigi juga cara merawatnya ya dok ya? Merawat gigi pada anak. Nah itu kapan diperbolehkan? Kalau untuk sikat gigi? Ya, kapan pertama kali anak dikenalkan kebiasaan menyikat gigi? Pada saat dia sudah tumbuh giginya, meskipun baru 1. Biasanya usia 6 bulan dia udah tumbuh, itu udah kita perkenalkan, ini namanya sikat gigi, nanti harus disikat ya giginya kayak gitu. Baik. Nah cara menyikat giginya dok, itu apakah sama seperti orang dewasa atau bagaimana dok? Saya kira kan kalau anak-anak kan giginya kecil-kecil gitu ya. Iya. Dan cara menyikat giginya juga pasti ini ada perbedaan nggak dok? Kalau untuk arah atau gerakan itu mungkin sama dengan orang dewasa, tapi tadi sikat giginya coba cari yang memang ujung sikatnya itu kecil gitu. Jadi kalau untuk arah sama gerakannya relatif sama Bang Dipo gitu. Misalnya kalau dari belakang digerakkan dari belakang ke depan kayak gitu. Iya ya, seperti ini ya. Menggosok begitu, cuman tidak sama gerakannya itu tidak boleh kencang gitu. Jadi kita kasih tahu ke anak jangan kencang-kencang ya gitu. Pelan aja seperti itu. Nah dok, tadi kan ada pengalaman dari pasiennya dokter nih berkaitan dengan gigi susu nih. Anak kan pada saat itu ngeluh gitu ya dok ya. Kan kalau bicara tentang ngeluh kadang orang tua juga biasanya kalau datang ke dokter itu dalam kondisi sudah parah begitu kan. Nah sebenarnya yang pas itu gimana sih dok? Apakah ketika dia ngeluh pertama mungkin ada tips awalnya nggak untuk penanganan pertama begitu? Kalau penanganan pertama selanjutnya nggak bisa, apakah nanti akan ada lagi baru kemudian tahap terakhir ada ke dokter atau gimana dok? Sebenarnya tips yang baik? Ya sebenarnya tips yang baik itu tadi ya, yang pertama harus pada saat anak udah tumbuh giginya sebenarnya udah nggak apa-apa tuh dibawa, jadi jangan tunggu sakit, bawa aja, diajak kenalan istilahnya sama dokter gigi. Tapi kalau memang udah kelanjur misalnya anak udah mengeluh sakit tapi tadi kita biarkan gitu, tambah hari tambah sakit kayak gitu, mungkin yang pertama adalah nggak apa-apa untuk konsumsi obat, tapi jangan keterusan gitu. Jadi obat hanya meredakan, anti nyeri aja ya? Iya, anti nyeri yang khusus anak. Setelah itu jangan dibiarkan gitu. Kalau kasus yang kemarin kan ibunya mengakui begitu. Jadi udah lama dikasih obat reda, tapi kok makin hari makin tambah sakit, makan dikit aja sakit, akhirnya baru dibawa gitu. Jadi maksud saya obat itu hanya untuk pada saat darurat aja. Misalnya anak mengeluh pada waktu tengah malam atau pada saat malam, nah itu kan susah cari dokter giginya. Nah bolehlah pakai obat kayak gitu, atau lagi di luar kota kayak gitu. Tapi kalau udah anak mengeluh sakit sekali, diberi obat reda, jangan didiamkan, langsung nanti kalau udah ada waktu luang dibawa kayak gitu, dibawa untuk diperiksakan, kemudian juga diobatin agar tidak lagi sakit gigi lagi gitu. Nah itu dia ya, jadi segera Mitra JC, walaupun memang nanti akan ada obat anti nyeri ya, tapi itu tidak boleh berkelanjutan terus ya. Alangkah baiknya memang harus dibawa ke dokter agar masalah itu bisa selesai. Insya Allah tidak main suntikan juga ya dok ya untuk anak-anak ya. Saya kira. Oh itu ya mindset ini. Dibawa ke dokter gigi biar disuntik. Dok, hampir seluruh sekolah gitu ketika ada dokter gigi datang itu tuh udah pada ketakutan. Bang Dipo juga pernah itu, misalnya waktu pas lagi ngajar kebetulan ada dokter gigi pengen memeriksakan gigi. Itu betul-betul pintu tuh sampai rusak dok, pada keluar dan takut. Nah ini sebenarnya mindset ini yang harus diberikan kepada
anak ya, Iya, terutama buat orang tua betul. bahwa gigi ini ya Nah, oh iya, tidak sakit gitu ya tidak dok, kayak sakit. gimana nah? Iya, jadi itu ibaratnya fitnah gitu ya. Fitnah ke dokter gigi kalau katanya kamu jangan nakal nanti dibawa ke dokter gigi Nah itu disuntik. juga jangan ya. Padahal kalau anak dibawa cepet-cepet ke dokter gigi, Iya. itu malah justru giginya bisa dipertahankan. Tadi yang saya bilang selama mungkin dipertahankan, biar posisi gigi permanennya itu tumbuhnya rapi gitu. Jadi Iya. nggak dibawa ke dokter gigi karena disuntik terus habis dicabut, itu enggak. Itu hanya kalau memang benar-benar rusaknya udah parah gitu. Iya. Malah justru kalau dibawa lebih dulu, lebih awal ke dokter gigi, giginya malah akan dirawat dan dipertahankan, jadi nggak perlu ada suntikan gitu. Bang Dipo juga termasuk salah satu korban ini dari kabar-kabar Mindset, ya. hoax ya, dan ternyata ketika ketika sudah masuk ke dokter gigi klinik sampai bilang udah dok selesai, artinya kan nggak ada sakit gitu, Iya. padahal ngebayangin dulu ada yang sakit sekali dan lain-lainnya. Jadi apalagi sekarang sudah mulai teknologi sudah semakin canggih dan dokternya ramah-ramah sama jadi apalagi rumah sakit Islam Sukapura dokter giginya ya, jadi kayaknya harus rutin untuk ke dokter gigi. Nah dok, nanti kita akan masuk sesi tanya jawab nih untuk Mitra JC yang bertanya berkaitan dengan efek. Tadi kan sebagian tadi sudah dijelaskan oleh dokter gigi, mungkin diingatkan kembali biar orang tua ini tahu dan paham apa efek kalau sekiranya anak ini tidak dibawakan segera ke rumah sakit atau ke dokter gigi. Nah kira-kira apa nih bukan gejala sih, lebih efek akibat anak tidak dibawa ke dokter gigi padahal sakit gitu. Iya. Jadi perlunya merawat gigi susu anak karena yang pertama gigi susu anak itu menjaga posisi dari gigi permanennya. Jadi kalau para bunda nih mitra GIC tadi anaknya gitu ya, masih dalam usia rentang masih banyak gigi susunya, tapi tidak dirawat, itu nanti kemungkinan gigi permanen atau penggantinya susunannya tidak rapi gitu. Jadi untuk menghindari itu rawat gigi anak sedini mungkin. Kemudian yang kedua, akibatnya kalau misalnya membiarkan gigi susu anak bermasalah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya secara tidak langsung. Jadi misalnya anak jadi susah makan, akibatnya nutrisinya jadi kurang, berat badannya kurang, tinggi badannya kurang begitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, terutama pada anak perempuan, kalau misalnya gigi susunya itu kurang rapi, itu akan mempengaruhi kepercayaan dirinya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir juga menghambat atau mengganggu daripada bicaranya. Jadi terutama huruf-huruf yang memang memerlukan gigi untuk pelafalannya begitu. Termasuk jadi kalau kayak misalnya tidak teratur gigi itu salah satunya itu ya dok ya? Iya, pada saat gigi susunya tidak dirawat bisa tidak rapi begitu ketika tumbuh. Itu bisa ada indikasi waktu kecilnya mungkin dibiarkan gigi susunya gitu. Iya. Ya itu mitra JC ya, efek-efek ya. Jadi setelah kita ketahui bersama, jangan sampai lagi ada yang nanti menyesal di kemudian hari ya. Iya, jangan lagi ada biarin aja kan biarin masih ada aja. gigi penggantinya gitu. Itu saya mendengar langsung aduh gimana ya. Tapi sebenarnya dok, kalau misalnya gigi permanen itu muncul kapan sih dok? Untuk yang tadi artinya ketika gigi permanen kan udah tidak bisa di ini lagi ya dok ya? Iya. Artinya permanen gitu. Permanen itu gigi permanen pertama itu adalah tumbuh biasanya pada anak usia 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun dia tumbuh, itu permanen pertamanya, nanti diikuti sama gigi-gigi yang lainnya. Gitu. Ada tabelnya, itu ada urutannya. Kira-kira usia berapa anak tumbuh gigi yang mana kayak gitu. Oke. Tapi kalau 6 tahun ketika ada masalah gigi dicopot masih tumbuh lagi ya dok ya? Iya, kalau usia 6 tahun ketika dicopot itu kemungkinan masih ada gigi yang penggantinya begitu. Tapi tergantung gigi yang mana dulu. Gitu. Biasanya kalau yang tadi saya bilang ada gigi permanen usia 6 tahun tumbuhnya contohnya di gigi bawah sama di gigi geraham. Ya. Baik. Nah, Mitra JC langsung saja kita akan menyapa ada Linda. Assalamualaikum dokter, beberapa bulan terakhir ini warna gusi bagian bawah gigi saya ini menjadi merah pekat. Padahal saya teratur membersihkan gigi, dan apakah ini ada hubungannya dengan kebiasaan tanpa sadar saya menekan gigi saat tidur?
Jadi warna gusi bagian bawah gigi saya ini menjadi warna merah pekat, padahal saya teratur membersihkan gigi. Apakah ini ada hubungannya dengan kebiasaan tanpa sadar saya menekan gigi saat tidur? Ini di luar tema ya, Iya, di tapi luar nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Oh ya, emang kalau gigi pada saat tidur menekan tuh ada efeknya ya dok ya? Ini sebenarnya ya sebelumnya terima kasih kepada Bu Linda. Linda ya. Pertanyaannya cuman mohon maaf Bu, ini kebiasaan menekan lidah itu apakah Menekan gigi. menekan gigi ya? Apakah memang ada kebiasaan pada waktu tidur namanya ngerot atau bruxism? Itu dia seperti ibaratnya menggertak-gertakkan gigi dan memang tidak dilakukan secara sadar. Biasanya kalau misalnya orang yang tidur di sebaya baru kok ngerot-ngerot, nah itu pada saat tidur itu namanya kebiasaan buruk yang namanya bruxism. Itu memang mempengaruhi jaringan penyangga gigi atau gusi gitu. Jadi ibaratnya beban kunyahnya gigi itu besar gitu. Kalau misalnya tadi Bu Linda mengeluhkan gusinya menjadi merah, itu perlu diperiksa dulu merahnya itu karena memang ada radang di giginya atau memang karena ada kebiasaan tadi mengerot begitu. Jadi nanti kalau mungkin saran saya Bu Linda bisa periksakan dulu ke dokter gigi biar nanti diperiksa sebenarnya penyebabnya apakah memang karena penyebab gusi merah, berdarah gitu banyak Bang Dipo. Tadi kalau Bu Linda bilang kebiasaan buruk ya, cuman saya masih kurang jelas tentang kebiasaan menekan gusi. Yang saya tahu ada kebiasaan pada waktu tidur namanya bruxism atau mengerot itu. Dan itu memang ada pengaruhnya ke gusi. Jadi gusi Mengerot itu seperti gigi gini? Iya, menggertak-gertakan. Oh, menggertak-gertakan gitu ya. gigi. Oh, biasanya tuh nggak sadar sih orang Betul. pada saat tidur begitu. Mungkin kalau itu yang dimaksud sama Bu Linda. Nah, itu ada penanganannya, nanti dihentikan kebiasaan itu biar gusinya menjadi lebih sehat. Itu ada. Tapi kan itu tanpa tidak kita sadari ya dok ya? Iya, tidak sadari. Cuman artinya itu bisa diobati gitu ya dok? bisa diobatin. Gitu. Ada alatnya agar bisa sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan itu dan lama-lama bisa sembuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Selanjutnya kita akan juga menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Umar. Saya mau bertanya, gigi susu anak berlubang apakah perlu ditambal apa tidak dok? Terima kasih. Oh jadi gigi susu pada anak itu kalau berlubang perlu ditambal nggak? Iya. Terima kasih kepada Bapak Umar. Gigi susu anak yang berlubang itu tadi yang saya bilang ya, sebenarnya kita pertahankan selama mungkin biar nanti dia copot sendiri sampai gigi penggantinya tumbuh. Nah, berarti kemungkinan besar kalau dipertahankan maka kita lakukan penambalan gitu. Tapi mungkin penambalannya tergantung lubangnya. Kalau lubangnya besar itu nggak bisa kita langsung datang bersihin tambah, nggak bisa. Biasanya ada namanya perawatan. Jadi perawatan saluran akar pada anak itu namanya pulpektomi atau pulpotomi. Tapi intinya sama, gigi dipertahankan selama mungkin dan ya secara sederhana mungkin ditambal, tapi perlu perawatan, perlu beberapa kali kunjungan gitu. Jadi nggak perlu dicabut dan menurut saya juga itu tadi ya kita pertahankan selama mungkin sampai dia copot sendiri gitu. Iya, prinsipnya dokter gigi mah yang penting selama masih bisa dipertahankan begitu ya. Apalagi untuk gigi susu anak ya. Iya. Jangan sampai nanti ya, karena kan kalau ketika gigi copot itu kan sebenarnya ada ketidaknyamanan ya bagi si pasien atau bagi anak begitu. Kalau pada orang dewasa ada namanya istilah kalau setiap gigi permanen yang hilang itu kehilangan kemampuan mengunyah, terutama misalnya kalau gigi geraham kita yang pertama kalau kita mencabutnya itu kita kehilangan kemampuan mengunyah sampai 60% gitu, jadi setengahnya kita mengunyah nggak enak pasti rasanya begitu karena hilang padahal cuma satu gigi tapi kemampuan kita mengunyah berkurang sampai sebanyak itu 60%. Nah, kalau pada anak selain kemampuan mengunyahnya berkurang kalau dicabut ya itu juga bisa menyebabkan tadi posisi gigi permanennya nggak punya arah untuk tumbuh, jadi nanti posisinya berantakan kayak gitu, kemungkinan besar posisinya tidak rapi begitu. Oke. Nah jadi seperti itu. Jadi apabila bisa dipertahankan alangkah baiknya dipertahankan begitu ya. Apalagi sampai dicabut kayaknya
Itu udah pilihan terakhir ya dok ya Pilihan sebenarnya. terakhir, dan setelah dicabut sebenarnya ada lagi nanti gimana caranya gigi yang sebelah-sebelahnya itu nggak miring gitu. Jadi ada nanti perawatannya kalau memang udah bener-bener oh nggak bisa harus dicabut. Ya nggak apa-apa dicabut, tapi nanti kita kasih seperti kawat begitu. Bang Dipo, nah kawat itu nanti dia menjaga ruang yang kosong yang habis dicabut itu biar gigi sebelah-sebelahnya tuh nggak miring, nggak ke arah gigi yang kosong. Jadi nanti tumbuh permanen, gigi permanennya tumbuh sesuai sama lengkung yang udah kita jaga pakai kawat itu. Gitu. Itu namanya, ada lagi perawatan namanya space maintainer. Jadi mempertahankan ruang yang kosong pada anak yang giginya terpaksa dicabut gigi susunya sebelum waktunya gitu. Tapi biasanya masalah gigi susu tuh apa aja sih dok? Biasanya kalau ketika anak itu sudah tumbuh gigi susunya begitu. Ya. Biasanya masalah apa yang biasa dihadapi begitu biar kita paham oh ini ada masalah dan ini solusinya gitu. Kalau yang sering saya temuin itu biasanya gigis. Ya gigis itu yang depannya itu dia biasanya udah hilang begitu. Itu biasanya punya kebiasaan ngedot atau minum susu sampai dia tertidur gitu. Nah itu biasanya solusinya memang kalau memang udah nggak bisa dipertahanin, biasanya nanti ada perawatan. Untuk gigis atau rampan karies itu tadi bisa dipertahanin tapi mesti perawatan. Nantinya dibikinkan sejenis gigi palsu begitu. Tapi khusus anak ya. Nah itu ada ya gigi palsu buat anak ya? Ada, cuma nanti tuh memang perawatannya kompleks dan perlu penjelasan lebih detail. Dan itu nggak permanen ya dok ya? Iya nggak permanen karena nanti kan masih ada gigi penggantinya. Gigi penggantinya. Iya, gigi permanennya. Itu gimana ya dok ya? Karena memang sudah ada ilmunya kali ya? Iya ada ininya. Bapaknya kan kecil-kecil ya gigi anak ya? Ternyata ada gigi palsunya juga ya? Ada khusus anak. Oke, baik. Nah Mitra JC, nampaknya kita juga sudah hampir di penghujung acara. Dokter boleh diingatkan kembali untuk seluruh Mitra JC terutama buat orang tua ya. Karena lagi-lagi gigi pada anak ini sebenarnya kalau bukan orang tua yang cerewet, orang tua yang peduli, kayaknya anak ini akan acuh tak acuh nih berkaitan dengan gigi. Jadi kita sebagai orang tua, apa yang harus bisa kita lakukan dokter agar gigi anak itu sehat, selain sehat juga tumbuh sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya begitu dokter. Nah kami persilakan dokter. Ya jadi sekali lagi mungkin perlu para bunda ya Mitra GIC itu mempunyai mindset atau pikiran bahwa gigi susu anak itu adalah aset gitu, aset yang nantinya kalau kita pengen gigi anak kita itu giginya rapi, maka dari awal dia sudah tumbuh gigi susunya ya kita jaga, kita rawat. Kalau memang anak belum punya kemampuan merawat gigi susunya ya kita kenalkan, kita ajarkan bagaimana cara merawat atau menjaga gigi susunya. Tadi yang saya sebutkan yang paling awal adalah ketika gigi susu anak itu tumbuh pada usia kurang lebih 6 bulan, saya sangat menyarankan untuk dibawa aja ke dokter gigi. Nggak apa-apa, belum sakit, belum ada keluhan, tapi dibawa aja. Jadi nanti biar anak tahu bahwa ada orang atau ada tenaga profesional yang bisa membantu dia menjaga kesehatan gigi dan mulutnya begitu. Kemudian juga pada saat anak udah tumbuh gigi susunya, diajarkan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Dan anak itu kan adalah katanya peniru yang ulung gitu. Jadi bukan kita bilang doang, tapi kita tirukan ke dia, terutama pakai bantuan cermin begitu. Jadinya dia ada tertanam pengalaman yang indah, yang menarik gitu. Menyikat gigi pertama dengan orang tuanya diajarin, nantinya ya mudah-mudahan ke depannya kalau anak udah besar, dia menjadi lebih sadar dan lebih merasa bahwa menyikat gigi itu bermanfaat buat dia. Dari dia kecil dia selalu diajarin kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Gigi Rahmawati Andriani yang sudah banyak memberikan edukasi seputar bagaimana cara merawat gigi susu pada anak ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya program Bincang Sehat ini dapat memberikan edukasi terutama buat para orang tua, khususnya para bunda. Besok kalau ayah juga nggak tahu ya, ayah juga ya. Ayah juga, bunda juga, pokoknya semuanya lah. Umi, Abi, pokoknya harus senantiasa diperhatikan betul karena masa depan anak kita ini sebenarnya
di tangan orang tua ya. Betul. Karena dengan gigi ini insya Allah anak dengan gigi yang rapi, anak akan lebih percaya diri dan sehat juga. Yang penting itu ya dok ya. Dan yang pasti kita bisa membuat anak-anak itu hidup lebih bahagia lagi ya. Terima kasih Dokter Gigi Rahmawati sudah bergabung hari ini, sudah hadir di Radio JC. Dan Mitra JC kami juga selalu ingatkan untuk mitra untuk senantiasa menjadi pertemanan kita di Facebook, baik itu RSIJ Sukapura ataupun Radio JIC. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Mitra JC kirimkan nanti kita akan jawab di lain kesempatan. Dan kami sampaikan juga bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini juga sudah membuka pelayanan tentunya selama pandemi COVID-19, tapi senantiasa harus menggunakan masker dan menjaga jarak serta senantiasa mencuci tangan. Dan ada juga klinik prima bagi Mitra JC yang tidak mau antri, yang pokoknya full service dari Rumah Sakit Islam Sukapura, ada klinik prima di sana. Dan bagi lansia-lansia, para orang tua dibanding di rumah nggak ngapa-ngapain atau bingung mau ngapain, nah MSG atau Muhammadiyah Senior Club akan ada program membina dan mengisi kekosongan waktu agar hidup kita lebih bermanfaat. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Gigi Rahma yang sudah hadir hari ini. Jangan bosan-bosan untuk berbagi bersama kita di sini. Insya Allah kita hadir terus setiap hari Jumat di jam yang sama dari pukul 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Bang Dipo Usman, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.